Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahidinur, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sejahtera Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 dengan judul Nilai dan Peran Guru Penggerak. Pada kegiatan kali ini dibimbing oleh Bapak Muhammad Yasir SPD MM selaku fasilitator dan Bapak Aunan SPD selaku pengajar praktik. Model refleksi yang saya gunakan kali ini adalah 4F yang terdiri dari fact, feeling, finding, dan future. Yang pertama adalah fact atau disebut juga dengan peristiwa, yaitu berisi tentang penjelasan objektif yang sesuai dengan pengalaman nyata atas apa yang selama ini telah dialami. Yang kedua, feeling atau perasaan, yang berisi apa yang dirasakan pada saat ini setelah mengikuti proses kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah finding atau pembelajaran, yang berisi hal konkret apa yang dapat diambil sebagai pembelajaran yang bisa jadi telah membawa makna baru. Dan yang keempat, future atau penerapan, yang berisi hal-hal apa saja yang dapat segera diterapkan. Refleksi yang pertama adalah fact atau peristiwa. Momen yang paling penting, menantang, atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang yang pertama, menuntun untuk memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan yang berhamba pada murid. Seorang pendidik hendaknya menghargai anak dengan beragam karakter yang ada pada mereka, sehingga pembelajaran yang kita lakukan selalu mempertimbangkan kepentingan anak, dan terwujudlah pendidikan yang berpusat pada murid. Dan yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara mewujudkan kesejahteraan murid. Keempat, mengetahui dan memperkuat nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, tertantang untuk dapat lebih mengalahkan ego saat berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 terdapat pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang proses menuntun, berhamba kepada murid, dan berpihak kepada murid. Sedangkan pada modul 1.2 terdapat nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.1, semua dapat terwujud jika kita memiliki nilai-nilai dan menjalankan peran guru penggerak dengan optimal. Refleksi yang kedua adalah feeling atau perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan sebuah pohon yang subur karena dirawat oleh orang yang tepat. Pohon tersebut diperlakukan dengan baik dengan cara disiram, diberi pupuk serta dipangkas dengan baik dan sesuai komposisi yang seimbang. Sehingga pohon ini tumbuh dengan optimal dan bersiap untuk menghasilkan buah yang akan memberikan manfaat bagi orang yang merawatnya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi yang ketiga, yaitu finding atau pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa menjadi seorang guru yang baik adalah sosok cerdas yang pandai menjelaskan materi dengan lantang di depan kelas, menjadi pusat pembelajaran, dan mendapat perhatian penuh dari semua murid. Kemudian, indikator keberhasilan dalam pembelajaran hanya dilihat dari pencapaian nilai akademis, sehingga lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif dan psikomotorik. Dan kegiatan refleksi bisa dilakukan saat ada waktu senggang saja dan bukan merupakan keharusan. Sekarang saya berpikir bahwa dalam proses pembelajaran, kepentingan murid merupakan prioritas terpenting karena setiap kegiatan pembelajaran harus bermakna bagi semua murid. Sehingga dalam proses pembelajaran harus berpihak pada murid dan kesejahteraan murid harus selalu diwujudkan. Kemudian, kompetensi guru harus selalu diperbaharui secara mandiri maupun kolaborasi, selalu berinovasi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi murid.
Dan kegiatan refleksi merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam pembelajaran dan wajib dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Refleksi yang keempat adalah future atau penerapan. Untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya akan menerapkan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah berpihak pada murid, yaitu bersifat among, mendampingi atau mengarahkan, serta menghamba kepada murid dengan memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan murid. Yang kedua, reflektif, peka terhadap apa yang terjadi di sekitar dan menjadikan pengalaman sebagai guru yang berharga untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Yang ketiga, mandiri, selalu belajar kapan dan di mana saja agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk murid sehingga pendidikan yang diinginkan dapat terwujud. Keempat, kolaboratif, yaitu bersinergi dengan rekan sejawat, warga sekolah, dan semua pemangku kepentingan. Dan yang kelima, inovatif, menciptakan hal-hal baru atau up-to-date yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Penerapan kedepannya adalah menjalankan peran sebagai guru penggerak secara optimal dengan cara menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.